Ya, Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini di hari yang baik, yang cerah, yang berbahagia, kita akan melakukan ke coaching ya dalam pembelajaran coaching di siang hari ini. Eh, untuk itu tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja. Saya sebagai pengamat dan Ibu Ani sebagai coaching dan Pak Sam sebagai CGP. Saya Ya sebagai mungkin coach. sebelumnya saya ini perlu di share screen nggak Pak layar HP-nya kasusnya. Tidak perlu dibacakan aja ya. Nggak Iya, usah, langsung nggak usah. dialog Oke, aja. dibacakan saja ya. Oke, jadi ceritanya dalam kasus ini yaitu eh, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasilnya, yang dia kumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Silahkan untuk pemeran sebagai coaching dan coachi untuk melakukan reka adegan. Mangga Bapak Ibu. Selamat pagi, apa kabar Sam? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kabarnya Sam baik ya. Eh, Kalau hari ini Ibu agak kurang ini ya, agak kurang sehat. Kalau Sam, bagaimana hari ini? Eh, Tidak ada masalah. Sebetulnya saya tidak begitu baik-baik saja, Bu. Hari ini intinya saya kurang bahagia, Bu. Oh, hari ini Sam kurang bahagia. Iya, Bu. Kenapa Sam kurang bahagia hari ini? Padahal kan Ibu perhatikan setiap hari itu kan Sam itu selalu ceria. Terus kalau ada pekerjaan juga dalam pembelajaran, Sam itu selalu dapat nilai yang bagus. Kenapa Sam hari ini merasa kurang bahagia? Sebenarnya ini layar saya agak miring. Saya luruskan dulu. Oke. Saya lanjutkan, Bu. Ya Pak. Sebenarnya setiap hari saya selalu bahagia, Bu. Hanya hari ini aku merasa kurang bahagia. Kalau menurut Ibu, jika bisa membantu, bagaimana Bu? Saya hari ini ada hal-hal yang membuat saya kurang bahagia. Kenapa Sam kurang bahagia? Padahal kan setiap hari kan Sam kan selalu ceria dalam belajar. Iya sih Bu, Sam selalu bahagia. Hanya hari ini Sam merasa kurang bahagia. Kalau menurut Ibu sendiri, Sam terlihat bagaimana Bu? Ya, kalau Ibu perhatikan ya, Sam itu kan setiap hari selalu bahagia. Apalagi nilai-nilainya itu kan selalu bagus. Ibu perhatikan juga kalau untuk urusan kerja kelompok, bagi Sam itu ada yang berbeda. Terus menurut Sam bagaimana itu? Berbeda. Bu,
Sebelumnya saya mengucapkan banyak rasa terima kasih karena Ibu sangat perhatian sekali kepada Sam dan Ibu bisa membuat Sam untuk berterus terang, Bu. Sam itu orangnya nyaman sendiri, Bu. Dan kurang suka bekerja sama dengan teman-teman. Jadi lebih banyak menyendiri, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Ya, Bu, kalau kerja sendiri saya bisa, kenapa saya harus bekerja sama dengan teman-teman? Benar kan, Bu? ya kalau pembelajaran yang harus diselesaikan sendiri, ya diselesaikan sendiri. Tapi kan ada juga pekerjaan yang harus diselesaikan kelompok. Nah, pada saat berkelompok sebaiknya itu Sam itu menyelesaikannya juga dengan berkelompok. Nah, menurut Sam itu bagaimana? Tapi saya terbiasa sendiri, Bu. Kalau kerja kelompok, saya kurang tertarik, Bu. Terkadang kalau kerja kelompok dengan teman-teman itu lebih banyak ngobrol, cerita sana sini, jadinya saya kurang suka, Bu. Jadi yang diomongin bukan fokus kepada pelajaran, tapi hal-hal yang lain yang tidak, seolah-olah tidak bermakna itu, Bu. Jadi saya sulit untuk bekerja sama, Bu. Oh, begitu ya Sam ya. Terus kalau di luar kelas Sam begitu juga harus menyendiri. Hanya ya pelajaran eskul. Biasanya kan kelompok, olahraga, praktek di kan orang belajar sekarang berkelompok. Terus bagaimana Sam bekerja sama dengan teman lainnya? Nah itu, Bu, sebetulnya Sam juga tidak suka yang namanya ekskul, Bu. Pokoknya yang namanya berkumpul untuk belajar, Sam tidak suka, Bu. Artinya memang Sam tidak suka kerjasama belajar. Yang ada dalam pikiran Sam itu waktu itu ketika berkumpul dalam belajar bahwa yang terjadi adalah teman-teman kayak kurang kerjaan, Bu. Jadi akhirnya lebih memilih sendiri. Iya, oh begitu ya Sam ya. Tapi Ibu itu pernah dengar ya di pelajaran IPA, katanya Sam itu dalam pelajaran itu kan gurunya membuat pembelajaran berkelompok. Tetapi Sam itu tidak mau ikut dalam kelompok itu. Nah, bagaimana itu Sam? Oh iya itu, Bu. Itu kelompok IPA. Sam bersama dengan teman-teman yang kurang bisa diajak kerjasama. Mereka kebanyakan bercerita saja dan ngobrol. Wah, sudah terbayang, Bu, yang bukan saya saja yang aktif menyelesaikan tugas IPA. Saya kalau berkumpul kemarin kelompok IPA hanya saya sendiri, Bu, yang capek. Sepertinya tidak cocok dengan teman-teman itu, Bu. Oh. Jadi bagaimana sikapnya Sam terhadap teman-teman kelompok yang kok sampai mendapat
laporan dari guru IPA-nya. Bagaimana itu, Sam? Ada laporan dari guru IPA-nya, Sam. Perihal kerja kelompok IPA itu. Karena kan Samnya tidak mau ikut berkelompok. Nah, bagaimana itu, Sam? Iya Bu, kelompok saya memang benar tidak jalan karena semuanya tidak mau bekerja Bu. Jadi saya sebagai ketuanya jadi bingung Bu kalau teman-teman tidak mau bekerja. Ya. Oh, jadi kelompoknya Sam itu tidak jalan ya? Tapi Iya Bu. Tapi bagaimana? Kok Sam bisa mengumpulkan tugasnya sendiri? Nah, Sam kan punya kelompok untuk belajar IPA itu kan. Nah, harusnya di kelompok itu, Sam itu bisa berkolaborasi dengan teman, terus melakukan tanya jawab, diskusi, bekerja sama, sehingga pekerjaan kelompok itu dapat diselesaikan secara bersama dan tepat waktu, Sam. Ibu, bagaimana diri saya ini, Bu, supaya bisa ada keinginan untuk dapat bekerja sama dengan teman-teman. Saya sulit sekali melakukan bekerja sama dalam belajar. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk menolong saya agar saya terbuka keinginan bisa melakukan kerjasama dengan teman-teman belajar saya, Bu. Oh, begitu ya. Ibu tanya ya, Sam ya. Ada hal yang membuat Sam itu selalu bekerja sendiri? Coba Sam ceritakan. Iya, Bu. Sekarang saya menceritakan kalau di rumah kebiasaan Sam itu menyelesaikan pekerjaan selalu sendiri, Bu. Kedua orang tua sudah meninggal sejak saya masih kecil dan dibesarkan oleh Om saya dari almarhum bapak saya. Om saya seorang prajurit TNI, Bu. Om mendidik saya dengan sangat disiplin. Kata Om saya, hidup itu keras, butuh kedisiplinan untuk mengerjakan pekerjaan sendiri. Didikan Om menyuruh saya untuk hidup mandiri. Dari obrolan ini sebetulnya diri saya ini baik bagaimana, Bu? Iya. Oh iya, Sam ya. Nah, bagaimana kalau begini, Sam ya? Ibu memberi keluasan pada Sam untuk bisa memilih teman kelompok belajar, ya, yang dianggap bagi Sam itu cocok, karena kan ibu juga Sam itu ada tuh temennya yang suka bareng sama Sam itu, namanya Budi ya, suka bareng sama Sam, pergi makan di kantin, sepertinya cocok, tapi Sam itu cuma selalu bersama Budi, berarti kan Sam itu ada yang bisa Sam itu cocok. Nah, bagaimana kalau Ibu memberi keluasan pada Sam untuk memilih teman ketika ada kerja kelompok? Menurut Sam bagaimana? Itu sangat Sam suka, Bu, karena Ibu memberikan saya keluasan untuk memilih teman yang menurut Sam bisa diajak kerjasama. Sam ingin mengubah tabiat Sam ini, ingin membuka diri, tidak pilih-pilih, bisa berempati pada orang, terutama orang lain, dan Sam akan menerima teman sebagai teman untuk diajak bekerja sama.
Tapi saat ini Sam masih terkendala karena Sam belum percaya diri untuk bisa membuka diri pada teman-teman yang lain ya Bu. Sam itu anak yang kurang percaya diri Bu. Oh, Sam itu ya Ibu perhatikan, Sam itu pinter loh dan unik. Ibu sangat salut sebetulnya dengan kemampuannya Sam. Nah, gini Sam, silakan Sam itu cobalah ya membuka diri dengan teman-teman. Ya di dalam kelas aja dulu ya Sam ya. Iya Bu. Ibu keinginan Sam itu ya untuk bisa membuka diri itu Ibu sudah sangat senang itu mendengar keinginan Sam karena kan ada keinginannya untuk Sam itu bisa merubah yang selama ini hanya bisa belajar sendiri, mau ikut berkelompok. Nah, bagaimana kalau Sam itu belajar dulu di lingkungan sekolah, di dalam kelas saja dulu selalu bisa berbaur dengan teman-temannya, ya. Belajar bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Terus Sam juga bisa bertanggung jawab ya atas keinginannya untuk mau ikut membuka diri dengan teman-temannya. Nah, keinginan itu Sam itu harus bertanggung jawab dan Ibu akan pantau ya perkembangan Sam dengan niat baiknya Sam itu untuk bisa membuka diri, bisa bersosialisasi dengan teman. Ya Sam ya. Jadi Ya apa Bu. yang Sam inginkan, Ibu harap Sam itu bisa bertanggung jawab. Oke Sam? Baik Ya. Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Sam. Ibu mau melanjutkan pelajaran ngajar dulu ya Sam ya. Ya Ya. Bu, Sam juga Ya. mau masuk kelas Bu. Terima Ditunggu ya kasih. Sam, ininya tanggung jawabnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sam sebagai coach dan Ibu Sulasriani sebagai coaching atas ya coach atas apa yang diperankan dari kasus 1. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan lembar observasi proses praktek coaching model Tirta. Nah, langkah pertama dalam model Tirta itu tujuan. Nah, jadi di dalam tujuan itu menyampaikan tujuannya si coaching. Nah, menurut saya dalam menyampaikan tujuan, si coach ini sudah memposisikan sebagai mitra itu dan menghormati setiap apa yang dikomunikasikan serta memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikan. Itu menurut komentar dari saya setelah melihat dialog Bapak dan Ibu. Kemudian langkah kedua yaitu identifikasi. Jadi di identifikasi ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi si koci. Gitu. Dalam kesempatan ini saya melihat si koci ini sudah terlihat untuk menggali data-data dari si koci sehingga identifikasi dianggap menurut saya sempurna. Seperti itu. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu rencana aksi. Nah, di dalam rencana aksi ini memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi si koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk komentarnya ini yaitu sudah terlihat dalam mengembangkan ide-ide dan gagasan yang disampaikan oleh koci dan dijadikan suatu stimulus seperti itu.
Dan yang terakhir yaitu langkah dalam metode Tirta adalah tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen si coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dalam komentar saya untuk tanggung jawab ini yaitu sudah terlihat adanya penawaran komitmen sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, sebagai contoh yang terakhir itu si anak ini, si Koci sudah membuka diri apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Mungkin itu terakhir hasil pengamatan dari saya yang bisa saya amati dari kasus 1. Terima kasih. Kita lanjut saja untuk di kasus 2. Mungkin seperti itu ya Bapak Sam.